Kalian tahu nggak, ada banyak pembunuh psikopat di dunia ini. Kalau misalnya kita bandingin dari skala 1 sampai 10, mungkin cuma 3 yang jago dan benar-benar ahli dalam hal membunuh. Dari ketiga itu, mungkin cuma 1 yang paling jenius. Kenapa? Karena setelah membunuh, dia berhasil menutupi identitasnya. Sampai kalian nonton video ini, dia ini benar-benar bikin orang pusing pada zamannya untuk cari tahu identitasnya. Tapi orang-orang tahu kalau namanya ini Zodiac Killer. Dia ini punya cara sendiri untuk membunuh orang. Kayak main kode-kodean, ngirim teka-teki ke polisi. Bukan minta uang tebusan, tapi seolah-olah kayak dia mau pamer gitu. Kayak mau bilang, "Hey, halo, aku di sini, tapi kalian nggak bisa nangkap aku." Siapa dia sebenarnya? No one knows, gak ada yang tahu. Bahkan sampai kalian nonton video ini pun gak ada yang tahu dia itu siapa. Tapi satu hal yang pasti, simbolnya udah jadi momok di seluruh Amerika, bahkan di dunia. Sekarang aku minta lu bayangin, lu lagi ada di tahun 1968. Lu ada di jalan Vallejo, California. Lu lagi pacaran di pinggir jalan Lake Herman Road di malam hari. Tiba-tiba, dor, kamu ditembak. Itulah yang dirasakan sama David Faraday dan pacarnya Betty Lou Jensen di tanggal 20 Desember 1968. Tembakan pertama nembus kepala David. Dia mati di tempat. Betty Lou sempat lari keluar mobil, tapi 5 peluru bersarang di punggungnya. Jadi ya, Betty Lou juga mati di tempat. Polisi yang sedang patroli malam itu lihat kedua insan yang udah mati ini, bingung. Satu-satunya alat bukti yang menunjukkan bahwasanya mereka ini mati ditembak adalah peluru kaliber .22. Dalam kasus ini, polisi yang sedang ada saat itu mungkin mengira ini adalah pembunuhan dengan motif balas dendam atau pembunuhan biasa lah. Selang 7 bulan kemudian, pada tanggal 4 Juli 1969, kejadian dengan pola yang sama kembali terulang. Kali ini lokasinya ada di Blue Rock Springs Park, Vallejo, California. Korbannya Darren Ferron dan Michael Mayhew. Mereka lagi ngobrol-ngobrol dalam mobil. Ya, standar-standar orang pacaran lah, kayak mana. Tiba-tiba tuh, waktu mereka lagi ngobrol, ada cowok yang mobil mepet mereka tuh, sebelah mobil. Terus nih cowok keluar dari mobil, langsung dor, nembak mereka. Si cewek kena di bagian leher, si cowok kena di lengan kanan. Di lengan kanannya kena. Terus ada orang random tadi yang keluar, yang nembak mereka itu, pergi aja gitu. Ternyata si Mayhew ini masih hidup. Panik dong, ya kan? Panik. Terus dia mencoba keluar dari mobil. Tiba-tiba laki-laki tadi yang nembaki mereka itu datang lagi tuh. Dor, nembak. Terus dia keluar lagi. Pergi tancap gas itu, langsung hilang gitu. Nggak tahu kemana. Ternyata ada seorang penjaga golf yang mendengar suara tembakan tengah malam. Yang lokasinya itu nggak jauh dari TKP. Setelah mendengar suara tembakan itu, dia tuh langsung lapor polisi. Terus ada 3 remaja yang kebetulan lewat di lokasi, ngelihat korban. Mereka juga langsung minta tolong sama polisi. Sayangnya si cewek yang ditembak di bagian leher tadi itu mati di rumah sakit. Tapi si cowok, si Mayhew itu selamat. Dari Mayhew, polisi dapat ciri-ciri laki-laki yang nembaki mereka tadi. Yaitu ciri-cirinya pria kulit putih dengan tinggi kurang lebih 173 cm, badannya gemuk, rambutnya coklat terang keriting, pakai baju gelap tanpa kacamata. Oh ya, kita flashback dulu sedikit ya. Aku takut salah nih, ada yang kelewatan nih alur ceritanya. Ternyata kurang dari 30 menit setelah penembakan di Blue Rock Springs Park, itu ada orang random yang nelpon ke kantor polisi Vallejo. Yang isi teleponnya itu kurang lebih kayak gini. "Saya ingin melaporkan pembunuhan ganda. Kalau kalian pergi 1 mil ke timur ke taman umum di Columbus Parkway, kalian bakal nemuin mereka di mobil coklat. Mereka ditembak pakai senapan 9 mm Luger. Saya juga yang membunuh 2 orang itu. Goodbye." Vallejo Police Department. I want to report a double murder. May I have your If you go name 1 mile and east on Columbus Parkway, public park, you'll find kids in a brown car. They were shot with a 9 mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Setelah kejadian itu, Michael Mayhew sering diwawancari polisi dan awak media untuk dimintai kejelasan apa yang terjadi malam itu. Tapi dalam wawancara bersama The True Crime Database, Mayhew bilang dia ini udah capek, udah trauma, terlalu sering ditanyai sama awak media, dan pertanyaannya juga itu aja, dan penjelasannya juga itu aja. Jadi dia bilang dia pengen hidup normal, pengen ngelupain semuanya. Di satu posisi, memang media juga butuh informasi, tapi di satu posisi kita juga harus mikirin dong kesehatan mental dari si korban. Ya balik-balik lagi, wounds might heal but the trauma will remain within. Lukanya mungkin bisa sembuh, tapi kan yang namanya trauma itu masih ada terus tuh di dalam dirinya. Selang beberapa minggu setelah penembakan di Blue Rock Springs Park, tepatnya 1 Agustus 1969, 3 surat misterius dikirim ke surat kabar
Yang pertama Vallejo Times Herald, yang kedua San Francisco Chronicle, yang ketiga San Francisco Examiner. Surat yang isinya kode rahasia yang kemudian dikenal sebagai Z408. Ya kalau dalam bahasa Inggris bilangnya Z408 atau Z408. Kenapa dibilang Z408? Karena chipper ini terdiri dari 400 simbol yang tergabung dari huruf dan angka. Tapi Zodiac sengaja membaginya jadi 3 bagian. Jadi, tiap koran cuma pegang sepotong-sepotong dari kode tersebut. Jadinya kayak puzzle-puzzle yang gak lengkap gitu. Jadi puzzle pertama ada di koran ini, kedua di koran ini, yang ketiga ada di koran itu. Terus surat ini ditutup dengan ancaman. Kalau misalnya kalian gak publish ini di bagian halaman depan koran, maka dia bakal ngebunuh orang lagi lebih banyak. Mau nggak mau, akhirnya permintaan ini orang dikabulkan dan dipublish di halaman depan bagian koran. Setelah kodenya rilis di koran, gak butuh waktu lama, ternyata kode chipper dari Z408 ini berhasil dipecahkan oleh sepasang guru dari Salinas, California, yang bernama Donald Herden dan istrinya Betty Herden. Hanya dalam waktu sekitar 20 jam, mereka berhasil memecahkan isi pesan dari kode tersebut. Ternyata, isi dari kode tersebut adalah membunuh manusia lebih menyenangkan daripada berburu hewan. Karena manusia adalah makhluk paling berbahaya. Dari situ udah jelas tuh, kalau Zodiac ini ngebunuh orang bukan karena uang atau motif balas dendam, tapi murni karena dia psikopat. Dan ini adalah permulaan. Masih ada lagi kode dari Zodiac yang belum terpecahkan sampai tahun 2020. Berarti dari tahun 69 ke 2020, itu 51 tahun kodenya baru terpecahkan. Pada tanggal 27 September 1969, terjadi lagi pembunuhan, tapi kalau ini dengan pola yang berbeda. Lokasinya ada di pinggir danau Berryessa. Dua insan malang yang bernama Brent Hartnell dan Cecilia Sharper memutuskan piknik santai di pinggir danau. Sampai tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat dari kejauhan ada pria pakai baju hitam tebal seperti rompi pelindung. Kepalanya ditutup dengan tudung hitam model algojo. Cuma mata doang yang kelihatan. Lalu di dadanya ada simbol lingkaran dengan tanda plus di tengah. Sambil membawa pistol yang berjalan terus ke arah mereka. Ketika sudah berhadapan langsung dengan mereka, si Zodiac ini bilang dia baru keluar dari Montana State Prison atau baru keluar dari penjara. Jadi dia butuh mobil untuk kabur. Jatuhnya kayak dia mau merampok mereka gitu. Tapi yang anehnya, si Zodiac malah nyuruh mereka saling mengikat pakai tali yang udah dibawanya. Padahal si cowok udah bilang, kalau mau ambil mobil ambillah. Kalau mau apapun dari kami ambil, silahkan ambil. Tapi karena pistol mengarah ke mereka, mau nggak mau si cowok ini harus nurut. Setelah mereka saling mengikat dan terikat, si cowok ditikam 6 kali di punggungnya oleh Zodiac dan si cewek lebih parah, 10 tikaman di punggung dan perut. Sebelum kabur, Zodiac ini jalan ke mobil Brian dan menulis di pintunya dengan spidol hitam. Vallejo 12 strip 20 strip 68, 7 strip 4 strip 69, September 27 strip 69, 630 by Neve. Dalam kasus ini, Brian selamat dan Cecilia 2 hari kemudian dia mati. Hanya 2 minggu selang kematian Cecilia, pada 11 Oktober 1969, Zodiac membunuh lagi. Kali ini di pusat kota San Francisco. Korbannya supir taksi yang bernama Paul Steen. Paul ditembak sekali di kepala di dalam taksi. Saat itu polisi mendapatkan deskripsi jelas ciri-ciri Zodiac dari saksi mata 3 anak kecil yang melihat langsung Zodiac keluar dari taksi. Mereka menggambarkan Zodiac ini laki-laki berkulit putih, umurnya kira-kira 35 tahun sampai 45 tahun. Badannya gemuk, rambutnya pendek. Tapi entah kenapa informasi itu malah salah disiarkan lewat radio polisi. Zodiac dibilang pria kulit hitam, padahal Zodiac ini adalah pria kulit putih. Akibatnya, 2 polisi yang sedang patroli, Donald Falk dan Eric Zelms, yang kebetulan ada di sekitar TKP dan berpapasan langsung dengan Zodiac. Akhirnya, Zodiac itu dibiarkan lewat begitu saja. Selang beberapa menit kemudian, setelah mereka berpapasan, kesalahan itu dikoreksi, tapi udah telat, peluang emas itu udah hilang. Jadi apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? If it's not your time, no force can harm you. If it is, no force can save you. Gak akan ada yang bisa menyakitimu jika belum waktunya, tapi gak akan ada yang bisa menyelamatkanmu jika sudah waktunya. Kenapa kayak gitu? Ya masaan. Selang beberapa menit setelah mereka berpapasan, informasi itu dikoreksi. Ya intinya Zodiac belum ditakdirkan Tuhan lah untuk ditangkap malam itu. Tapi beberapa hari setelah penembakan Paul Steen pada tanggal 22 Oktober 1969, San Francisco dikejutkan oleh siaran langsung acara TV populer yang bernama AM San Francisco yang dipandu oleh Jim Dunbar. Saat acara TV berlangsung, stasiun TV menerima telepon dari seseorang yang mengaku dirinya sebagai Zodiac. Dia meminta untuk berbicara langsung dengan 2 pengacara terkenal di San Francisco yang bernama Melvin Bailey dan F. Lee Bailey.
Bailey hadir di acara tersebut, mencoba untuk mengajak si penelpon bicara sambil menenangkan. Dalam rekaman aslinya, si Zodiac mengatakan, "I want help. I'm sick. I don't want to go to the gas chamber. Just help me." Dia mengaku sudah membunuh banyak orang dan merasa tidak bisa berhenti. Zodiac, a symbol that now stands for terror. Zodiac's latest letter last week, he threatened to make a busload of school children his next victims. This morning, the people of San Francisco heard a man who claimed to be Zodiac television conversation program with attorney Melvin Belli and the program's host Jim Dunbar. Zodiac killer. He's talking to attorney Melvin Belli by phone. Just tell us anything you want to, and then we'll come back and I'll give you a specific answer to this question on your going to the gas chamber. Tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headache. Giving yourself up if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for I don't want to give myself up. I want to kill those kids. Langsung dong, polisi melacak panggilan telepon ini, dan ternyata yang menelpon ini bukan Zodiac, tapi seorang pasien rumah sakit jiwa yang bernama Eric Weil, yang suka meneror atau membuat telepon yang aneh ke orang-orang random. Meskipun ini hoax, momen ini sempat membuat masyarakat di Amerika itu sempat ketakutan dan resah. Pada bulan Januari 1971, muncul satu nama yang langsung membuat polisi mengerahkan perhatian, Arthur Lee Allen. Laporan itu dapat dari teman dekatnya yang bernama Donald Cheney. Cheney mengaku pernah mendengar Allen bercandanya itu keterlaluan, bicara soal menembaki ban bus sekolah lah, terus orang-orang yang di dalam bus itu dibunuhi, terus si Allen sempat bilang dirinya Zodiac. Yaudah, polisi langsung aja tuh ngecek riwayat si Allen. Ternyata dia ini pernah dipecat karena kasus pelecehan anak saat jadi guru. Lalu dia ini pernah ditangkap karena membawa senjata ilegal. Terus dia ini punya kebiasaan suka membunuh binatang kecil dengan brutal. Pada tanggal 4 Agustus 1971, Arthur Lee Allen diwawancarai oleh detektif Jack Mulanatz serta Inspektur Dave Toschi dan Bill Armstrong. Saat itu, Allen memakai jam tangan merek Zodiac. Ketika ditanya, ia bilang kalau itu hanya merek jam yang dia suka. Terus, dia juga membantah soal pernah mengatakan dirinya Zodiac. Intinya, ada ajalah alibinya untuk menjawab semua pertanyaan, sehingga penangkapan langsung tidak memungkinkan tanpa bukti yang kuat. Jadinya, status Allen ini masih person of interest, bukan tersangka. Setelah melalui beberapa proses, barulah polisi mengeluarkan surat penggeledahan pada tanggal 14 September 1972. Berarti surat penggeledahan rumah Allen itu keluar setelah setahun kemudian. Di rumahnya Allen, polisi menemukan binatang mati yang dibekukan diletak di dalam freezer kulkas rumah Allen. Lalu polisi juga menemukan senjata-senjata ilegal dan polisi juga menemukan diagram bom. Nah sayangnya setelah dicek forensik, ternyata hasil sidik jari Allen itu berbeda dengan Zodiac. Maka secara hukum, kecurigaan terhadap Allen menjadi gugur. Semenjak sidik jari Allen ini berbeda dengan Zodiac, saat itu juga lah teori-teori konspirasi atau teori-teori panas mulai bermunculan. Ada yang mengatakan kalau Zodiac ini adalah orang lain. Ada juga yang mengatakan kalau Zodiac ini bukan satu orang saja. Nama-nama yang bermunculan seperti Ross Sullivan, yaitu seorang pegawai perpustakaan. Dia dituduh karena dia adalah orang yang suka ngomongin soal kematian. Lalu Lawrence Kane, teori konspirasi ini mengarah ke dia karena dia adalah mantan tentara yang bermasalah dengan kejiwaan. Lalu ada juga yang mengatakan bahwasannya Zodiac itu adalah anggota polisi itu sendiri. Sayangnya, semua teori konspirasi ini mentok cuma sampai tuduhan. Tidak ada yang bisa membuktikan sampai sekarang. Pada tanggal 26 Juni 1970, Zodiac mengirim Mount Diablo Map beserta surat ancaman bom bus sekolah yang kemudian dikenal sebagai Bus Bomb Letter ke surat kabar San Francisco Chronicle. Di dalamnya, ia menyertakan petunjuk rumit soal lokasi bom yang katanya siap diledakkan untuk menarget bus sekolah. Namun hingga kini, bom yang dia maksud itu nggak pernah meledak. Banyak penyelidik yakin kalau ini hanyalah ancaman, trik untuk menebar ketakutan, untuk memastikan namanya tetap jadi headline. Kalau sekarang bilangnya trending lah. Semenjak kejadian itu, Zodiac nggak pernah lagi ngirim surat terornya tanpa alasan yang jelas. Lalu pada awal 1974, Zodiac ini mengirim lagi surat terornya. Setelah lebih dari 2 tahun dia menghilang, tiba-tiba dia muncul lagi. Suratnya masih dikirim ke San Francisco Chronicle pada tanggal 29 Januari 1974. Isi suratnya singkat, ia hanya memuji film The Exorcist yang ia sebut sebagai komedi terbaik yang pernah ia lihat. Lalu ia menutupnya dengan kutipan lirik dari Operata The Mikado. Oh ya, aku hampir lupa. Surat terakhir dari Zodiac yang berisi kode rahasia yang bernama Z340 itu baru bisa dipecahkan selama 51 tahun
Dan itu pun dengan bantuan tim internasional. Dan kalian tahu, pada tanggal 5 Desember 2020, isi surat itu diketahui. Dan kalian tahu nggak isi suratnya itu apa? I hope you are having lots of fun in trying to catch me. That wasn't me on the TV show. I'm not afraid of the gas chamber. I know I have enough left to work for me. Life will be an easy one in paradise death. That wasn't me on the TV show. Ini mengacu ke hoax panggilan ke jin gambar. 51 tahun loh. Cuman untuk memecahkan, yang bahkan pihak kepolisian pun udah tahu kalau yang menelpon di TV show itu adalah orang sakit jiwa. Kenapa Zodiac Killer itu sangat menarik dibahas sampai sekarang? Selain dia piawai dalam membunuh dan membuat teka-teki rumit. Karena teknologi udah maju pun, ini orang tetap menjadi sebuah misteri. Identitasnya itu nggak bisa dipecahkan sampai sekarang. Siapa Zodiac ini ya?